Shalom, yang terhormat Bapak dan Ibu guru dan juga seluruh staf yang ada di SMK Kristen Terang Bangsa dan juga teman-teman yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini saya Yemima akan menyampaikan sebuah motivasi untuk teman-teman yang saya kasihi agar memiliki motivasi untuk bersemangat dalam belajar. Oke, jadi kita semua ini tentunya punya sebuah keinginan, yaitu sebuah masa depan yang sukses. Nah, masa depan itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi itu akan sukses atau tidak. Jadi, untuk kita mendapatkan sebuah masa depan yang sukses, kita juga harus dapat mengambil sebuah tindakan untuk memastikan bahwa kita itu mampu menghadapi segala tantangan yang akan ada di masa depan. Dan juga kita butuh sebuah motivasi dan juga semangat untuk melakukan sebuah tindakan untuk kita mendapatkan masa depan yang ingin kita dapatkan gitu loh. Nah, tapi terkadang kita bingung bagaimana sih caranya untuk mendapatkan sebuah motivasi. Nah, sebelumnya itu saya akan sedikit menjelaskan tentang motivasi. Jadi motivasi itu sebuah dorongan yang timbul dalam diri seseorang, itu secara sadar ataupun tidak. Jadi motivasi itu adalah sebuah dorongan untuk melakukan sebuah tindakan mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya kita ingin mendapatkan ranking 1 di kelas, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus belajar dengan cara yang benar dan juga bagaimana sih kita caranya biar kita paham dengan materi-materi yang diajarkan oleh guru kita. Jadi, bila kita memiliki sebuah motivasi untuk mencapai sesuatu, kita juga bisa menghadapi rintangan yang akan ada. Nah, karena tindakan yang dilakukan atas motivasi itu, kalau kita mendasari sebuah tindakan yang kita lakukan untuk kita mencapai sebuah tujuan yang baik, itu pasti akan memberi kepuasan yang lebih. Seperti yang tadi saya beri contoh, yaitu apabila kita ingin mendapatkan ranking 1 di kelas, berarti kita juga harus mau belajar, mau bekerja keras agar kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan kita bisa mendapatkan ranking 1 di kelas. Dan juga mungkin mendapatkan sebuah kebahagiaan yang kita mau, dan juga kita bisa memberi diri kita reward atau hadiah apabila kita mencapai sebuah tujuan yang kita mau. Nah, tapi terkadang motivasi itu susah untuk didapatkan karena beberapa faktor, yaitu terlalu takut dengan masalah yang akan datang, padahal kita belum merasakan masalah apa nanti sih yang akan datang di kehidupan kita yang akan kita lalui. Nah, jadi kita harus punya motivasi untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi dalam hal belajar, berarti kita harus menjadikan sebuah kegiatan belajar itu untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Misalnya kalau kita suka untuk mengambil video, mengambil foto, ataupun memasak, kita nggak cuma bisa sembarangan aja gitu. Pasti nanti kita akan dapat, misalnya di Instagram kita akan dapat sebuah postingan yang kasih tutorial gimana sih cara take video atau mengambil video yang benar, atau bagaimana cara mengambil posisi untuk foto, bagaimana cara memasak udang saus mayonnaise dan sebagainya. Jadi kalau kita belajar dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang menjadikan kita bahagia, dan itu kita juga sudah mendapatkan sebuah motivasi untuk kita mencapai sebuah kebahagiaan atau hasil yang kita inginkan gitu loh. Meskipun terkadang hasil yang kita inginkan itu nggak sesuai sama ekspektasi kita, bukan berarti sebuah kegagalan itu
memberhentikan kita untuk melakukan sebuah tindakan lagi. Jadi meskipun gagal, itu dijadikan sebuah evaluasi untuk diri kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau kita gagal dalam ranking untuk mendapatkan ranking 1, berarti kita harus mengevaluasi nilai mana yang harus ditingkatkan dan mempelajari materi lebih dalam agar ya kita bisa mendapatkan ranking 1 gitu loh. Kita juga harus mencari dan mendapatkan sebuah cara gimana caranya kita tuh bisa ranking 1 gitu loh. Tidak hanya mengevaluasi saja, jadi kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang membuat kita terhambat untuk jadi ranking 1. Jadi mungkin kita bisa untuk semakin semangat untuk belajar, semakin semangat untuk mengerjakan tugas, karena rata-rata kebanyakan nilai itu akan didapatkan dari bantuan nilai dari tugas, jadi sangat lumayan. Jadi motivasi itu tetaplah penting dan perlu membangun sebuah motivasi yang kuat agar kita bisa mencapai tujuan atau sebuah kebahagiaan yang kita inginkan. Jadi nggak cuma instan, kita harus tetap berusaha, dan dari kita punya tujuan yang kita inginkan ataupun mimpi yang mungkin bagi orang lain mustahil dan ingin tetap kita lakukan, itu akan menjadi sebuah motivasi bahwa kita bisa mencapai tujuan tersebut. Oke, jadi seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sebuah sedikit motivasi dari saya bahwa punyailah sebuah keinginan setinggi mungkin, karena di situ akan muncul sebuah motivasi untuk kita menjalankan proses yang dimana kita akan mencapai tujuan atau keinginan yang kita inginkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih sudah mendengarkan, dan saya mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang dipahami dan mohon dimaklumi. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.